Selamat pagi, siang, sore, Pak Hans dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai penganggaran, struktur organisasi, akuntansi pertanggungjawaban dan pusat tanggung jawab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Financia Maria Ernestine Lake dengan NIM 1901, Gregorius Bagus Wijanarko 19033, Ignatius Loyola Kristianto Prasojo 034, Yohanes Baptista Kristiadi Raharja 035, dan Aloysius Yuda Yumawan 036. Next. Baik, berikutnya adalah mengenai pokok bahasan yang terdapat di bab 3 ini. Yang pertama ada struktur organisasi, lalu ada akuntansi pertanggungjawaban, ada pusat tanggung jawab, dan laporan kinerja. Untuk struktur organisasi terdiri dari 2, yaitu aspek penting struktur organisasi dalam penganggaran, dan juga pembagian wewenang dan tanggung jawab. Untuk akuntansi pertanggungjawaban ada akumulasi biaya tradisional versus akuntansi pertanggungjawaban. Ada laporan pertanggungjawaban, ukuran kinerja, dan ada pusat biaya, pusat penghasilan, pusat laba, dan juga pusat investasi. Untuk laporan kinerja ada laporan kinerja untuk pusat biaya, laporan kinerja untuk pusat penghasilan, laporan kinerja untuk pusat laba, dan laporan kinerja untuk pusat investasi. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek penting struktur organisasi dalam penganggaran. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai komponen mendasar yang ada di suatu organisasi ya. Yang pertama, membagi perusahaan menjadi unit kerja yang dapat dikelola. Ini contohnya adalah divisi atau bagian. Yang kedua, menugaskan atau juga mendelegasikan tanggung jawab manajemen kepada manajemen yang berada di tingkat di bawahnya. Yang ketiga adalah mendefinisikan arah dari keputusan-keputusan. Struktur organisasi sendiri adalah kerangka hubungan antar satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, dan wewenang yang masing-masing mempunyai peran dalam kesatuan yang utuh. Lalu juga memberikan gambaran jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas suatu hal. Nah, tanggung jawab ini tidak mungkin dibebankan kepada siapapun yang tidak diberi wewenang. Maka dari itu, tanggung jawab ditetapkan lebih dahulu secara jelas. Nah, untuk pembagian wewenang organisasi mencerminkan pembagian juga wewenang dalam penganggaran. Lalu, kita perlu merancang sistem anggaran yang tepat. Untuk bisa mencapainya itu, perusahaan harus mempelajari struktur organisasi dengan cermat terlebih dahulu. Bagaimana strukturnya dan pembagian wewenangnya, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu di bagian 3.1. Next. Nah, ini adalah bagian 3.1, 3.1 yang sudah kita kelompok buat ulang ya. Nah, di sini bagian yang paling atas itu adalah direktur utama, di bawahnya ada direktur-direktur yang lain, dari direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan, dan juga direktur umum. Masing-masing direktur ini membawahi dan memiliki tanggung jawab atas manajer-manajer yang ada di setiap divisinya. Contohnya, direktur pemasaran. Dia bertanggung jawab dengan manajer pemasaran wilayah 1 dan manajer pemasaran wilayah 2. Nantinya, manajer pemasaran wilayah 1 ini akan bertanggung jawab dengan divisi-divisi yang ada di bawahnya dia. Yang kedua adalah direktur produksi. Dalam direktur produksi, seorang direktur produksi ini, dia bertanggung jawab atas manajer pabrik 1 dan manajer pabrik 2. Dan masing-masing pabrik akan bertanggung jawab terhadap masing-masing departemen yang ada di pabrik tersebut. Contohnya, manajer pabrik 1 akan bertanggung jawab terhadap kinerja kepala departemen A, B, maupun C. Lalu yang ketiga adalah direktur keuangan.
Direktur keuangan membawahi manajer keuangan, manajer controllership, dan manajer perancangan dan penganggara. Lalu yang terakhir adalah direktur umum. Direktur umum di sini membawahi manajer sumber daya manusia dan juga manajer administrasi umum. Nah, sesuai wewenangnya, dengan demikian semakin tinggi level manajemen, maka semakin luas juga wewenang dan tanggung jawabnya. Itu adalah logika dasar untuk memahami struktur organisasi ini dengan lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi akuntansi pertanggungjawaban. Suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu unsur dasar dalam penganggaran. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan proses penyusunan laporan kinerja yang dilakukan kepada individu atau anggota kelompok dalam suatu organisasi dengan cara menekankan pada faktor yang dapat dikendalikan oleh individu atau anggota kelompok tersebut. Nah, fokus dari akuntansi pertanggungjawaban adalah unit-unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian, pada sistem akuntansi yang berbasis pertanggungjawaban ini, data historis yang tersedia sangat bermanfaat bagi keperluan perencanaan dan pengendalian. Hal ini karena akuntansi biaya historis mempunyai dua tujuan utama sehubungan dengan data keuangan, yaitu yang pertama, untuk menentukan pendapatan dan biaya, termasuk harga pokok, barang atau jasa yang dihasilkan. Kedua, untuk menyediakan data pendapatan dan biaya yang relevan untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Next. Nah, berikutnya mengenai akuntansi biaya tradisional versus akuntansi pertanggungjawaban. Secara tradisional, akuntansi biaya lebih berfokus pada perhitungan biaya produk. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban, penekanan pada perencanaan dan pengendalian biaya lebih diutamakan. Ketiga, penganggaran yang efektif perlu menuntut perubahan pada akuntansi tradisional. Kemudian yang terakhir, sistem akuntansi harus berorientasi pada kebutuhan manajemen untuk perencanaan dan pengendalian. Next. Berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan kinerja dapat disusun untuk melaporkan kinerja unit organisasi atau kinerja manajer untuk unit organisasi tersebut. Beberapa karakteristik penting pelaporan kinerja pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja diklasifikasikan menurut tanggung jawab yang dibebankan, sehingga laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Dua, hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus ditentukan. Ketiga, dibuat laporan yang tepat waktu. Untuk pengendalian yang efektif, laporan kinerja harus diterbitkan dalam periode interim, seperti bulanan, mingguan, atau bahkan dalam beberapa kasus bisa dilakukan secara harian. Kemudian yang keempat, penekanan diberikan pada perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan yang aktual. Next. Ukuran kinerja, baik itu moneter dan non-moneter. Penilaian kinerja dilakukan dengan menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik setiap unit organisasi. Secara umum, karakteristik yang menonjol dalam laporan kinerja dinyatakan dengan unit moneter atau uang, karena unit moneter dianggap sebagai dominator umum. Kemudian dapat dijumlahkan dan diperbandingkan. Yang terakhir, biaya penghasilan, laba, return on investment, atau residual income menjadi ukuran kinerja secara luas yang digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristianto. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi pelaporan kinerja. Frekuensi pelaporan kinerja harus disesuaikan dengan kebutuhan agar manajer dapat melakukan tindakan perbaikan dengan tepat.
Secara umum, frekuensi pelaporan berbeda-beda tergantung pada level manajemen dan tingkat karyawan pada setiap level. Kepala departemen memerlukan informasi per jam dan harian mengenai operasi bisnis, sedangkan manajer pabrik mungkin hanya memerlukan laporan prestasi mingguan dari kepala departemen. Manajer pada jenjang yang lebih tinggi lebih baik menggunakan waktu untuk perencanaan dan memotivasi karyawan agar melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Para manajer pada jenjang yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat oleh manajer yang lebih tinggi. Oleh karena itu, level manajer yang lebih rendah membutuhkan lebih banyak umpan balik atau feedback. Next. Oke, saya akan menjelaskan di sini tentang pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban itu adalah suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer atau responsibility manager yang prestasinya itu diukur dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Nah, tanggung jawab ini bisa dibagi menjadi 4. Ada pusat biaya, pusat penghasilan, pusat laba, dan pusat investasi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pusat biaya. Pusat biaya adalah suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan segala biaya yang terjadi di unit tersebut dan tidak bertanggung jawab dari segi keuangan, laba, ataupun investasi dari unitnya. Nah, jadi pusat biaya ini fokusnya itu hanya ke biaya saja, tidak yang lain-lain. Dan pusat biaya juga dibentuk untuk kegiatan yang non-manufaktur. Seperti contohnya ini, organisasi usaha distributor. Nah, organisasi usaha distributor itu pusat biayanya ada 2, seperti bagian perikanan dan bagian ekspedisi produk. Atau juga bisa organisasi usaha seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tuh memiliki pusat biaya seperti pembangunan lab komputer atau bagian administrasi akademiknya. Nah, selanjutnya adalah pusat penghasilan. Pusat penghasilan merupakan suatu pusat tanggung jawab yang mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan penghasilan. Nah, fokus tugasnya itu hanya penghasilan aja, baik penjualan maupun barang ataupun jasa. Dan pusat penghasilan ini dibebani tanggung jawab biaya yang terkendali yang terjadi untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan pusat tanggung jawab ini memiliki tanggung jawab ganda, pusat penghasilan. Yakni sebagai pusat penghasilan juga sebagai pusat biaya, karena memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan biaya. Beda dengan yang pusat biaya tadi, yang hanya biaya saja. Lalu ada pusat laba. Pusat laba ini merupakan suatu pusat tanggung jawab di mana manajer dinilai kinerjanya atau tanggung jawabnya untuk mengendalikan penghasilan, biaya, dan laba yang terjadi di unit tersebut. Jadi fokusnya tanggung jawabnya itu laba. Laba kan itu sama dengan penghasilan dikurangin biaya. Nah, jadi fokusnya hanya untuk ke penghasilan saja. Nah, bisa dikatakan seluruh organisasi itu dominan tuh merupakan pusat laba. Karena organisasi usaha itu kebanyakan tuh profit untuk orientasinya. Kecuali untuk sektor publik yang seperti donatur-donatur. Next. Selanjutnya ada pusat investasi atau investment center. Pada pusat investasi adalah suatu pusat tanggung jawab yang setingkat lebih tinggi dibanding pusat laba yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bagus. Dalam suatu pusat investasi, manajer dinilai kinerjanya atau tanggung jawabnya terhadap biaya, penghasilan, laba, dan jumlah sumber dana yang diinvestasikan dalam harta yang digunakan. Perencanaan dan pengendalian difokuskan pada pengembalian investasi yang dihasilkan oleh pusat tanggung jawab tersebut. Dibanding dengan pusat-pusat tanggung jawab lain, pusat investasi merupakan pusat tanggung jawab yang paling luas cakupannya. Seperti dalam bagian 3.1 tadi, secara keseluruhan menggambarkan sebagai pusat investasi dengan direktur dan wakil direktur pelaksana sebagai manajer pusat investasi.
Mereka mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding manajer-manajer yang lain. Keputusannya yang berkenaan dengan besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah investasi yang menjadi tanggung jawabnya. Subunit organisasi, baik pusat biaya penghasilan, laba maupun investasi, diberi berbagai macam nama seperti anak perusahaan, divisi, bagian atau departemen, pabrik, unit usaha, distrik, dan fungsi. Masing-masing bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Organisasi dapat menjadi lebih efisien karena struktur organisasi ini mendukung skala ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya ke berbagai produk maupun customer. Dengan demikian, untuk menyusun suatu program perencanaan dan pengendalian laba atau anggaran yang komprehensif harus dibuat menurut subunit organisasi dan ciri struktural tersebut. Next. Selanjutnya ada laporan kinerja untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Yang pertama, laporan kinerja untuk pusat biaya. Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dan biaya menurut anggaran. Sehingga laporan kinerja untuk pusat biaya diwujudkan dengan perbandingan antara biaya yang ditetapkan dalam anggaran dan biaya yang sesungguhnya terjadi. Selisih keduanya dikatakan menguntungkan jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari biaya yang dianggarkan dan sebaliknya. Perbandingan ini dilakukan baik untuk jumlah total maupun setiap jenis biaya yang terjadi. Nah, bisa teman-teman lihat contoh di sini. Di buku juga ada mengenai anggaran fleksibel perusahaan ABC. Dan di sini ada soal mengenai bahan mentah, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya tetap, dan biaya variabel. Lalu ada penyelesaian masalah, yaitu di bagian biaya produksi. Nah, bahan mentah itu dapat 250.000 itu didapatkan dari perusahaan merencanakan untuk memproduksi 10.000 unit dikali biaya variabel per unit dari masing-masing elemen. Nah, maka akan menghasilkan biaya produksi sebesar 800.000. Lalu selanjutnya pada tabel 3.3 selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya anggaran pada kapasitas sesungguhnya adalah merugi sebesar 6.000. Nah, lalu di sini kita akan lihat di sebelahnya untuk tabel laporan kinerja pusat biaya. Di sini bisa dilihat bahwa realisasi dan anggaran fleksibel untuk volumenya sama 12.000 unit, namun untuk bahan mentahnya itu menguntungkan, untuk TKL itu merugi 6.000 dan untuk BOP itu merugi sebesar 12.000. Next. Selanjutnya ada laporan kinerja untuk pusat penghasilan, di mana pusat penghasilan sendiri diukur kinerjanya dengan membandingkan antara penghasilan sesungguhnya dan penghasilan menurut anggaran, di mana laporan kinerja keuangan untuk pusat penghasilan disajikan dalam bentuk perbandingan antara penghasilan sesungguhnya dan penghasilan yang dianggarkan, yang di mana selisih antara keduanya inilah yang dianggap sebagai penyimpangan. Di sini terdapat dua rumus yang digunakan. Yang pertama itu selisih harga jual, yang merupakan dampak penjualan harga jual terhadap penghasilan pada volume penjualan sesungguhnya. Dengan menggunakan rumus selisih harga jual sama dengan harga jual sesungguhnya kurang harga jual yang dianggarkan dan dikalikan dengan volume penjualan sesungguhnya. Yang kedua yaitu selisih volume penjualan, yang merupakan dampak perubahan volume penjualan terhadap penghasilan, dengan asumsi tidak terjadi perubahan harga jual. Dengan rumus yang digunakan, selisih volume penjualan sama dengan volume penjualan sesungguhnya kurang volume penjualan yang dianggarkan dan dikalikan dengan harga jual yang dianggarkan. Next. Yang berikut laporan kinerja untuk pusat laba. Di sini terdapat 5 tipe pengukuran. Yang pertama yaitu kontribusi margin,
yang dimana dengan pertimbangan bahwa ukuran ini menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba dan adanya asumsi bahwa biaya tetap tidak tergolong biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Yang kedua itu laba langsung, yang menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menentukan biaya overhead umum dan laba perusahaan. Dan yang ketiga laba terkendali, yang merupakan laba langsung yang dikurangi dengan biaya alokasi yang terkendali dengan dasar bahwa kinerja manajer pusat laba dilakukan setelah pertimbangan baik langsung maupun biaya alokasi terkendali. Yang keempat itu laba sebelum pajak, di mana seluruh biaya kantor pusat yang terkendali maupun yang tidak terkendali dialokasikan ke pusat-pusat laba. Dan yang terakhir yaitu laba bersih, yang di mana dengan pertimbangan besarnya pajak penghasilan. Next. Yang berikutnya adalah laporan kinerja untuk pusat investasi. Kinerja pusat investasi tidak boleh diukur hanya dengan laba yang diperoleh, karena pengukuran ini harus dikaitkan dengan investasi dari pusat tersebut. Untuk mengukur kinerja pusat investasi, di sini terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu return on investment. Di sini untuk menilai kinerja pusat dengan menggunakan metode return on investment yang dicapai pada tahun ini akan dibandingkan dengan ROI yang menjadi kriteria kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan ROI terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, mendorong manajer pusat investasi untuk memperhatikan keterkaitan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong manajer pusat investasi untuk menghemat biaya. Dan yang ketiga, mencegah investasi yang tidak produktif. Dan metode yang kedua yaitu residual income, yang merupakan selisih antara laba pusat investasi dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Next. Berdasarkan contoh-contoh pengukuran kinerja yang telah diberikan, maka untuk melakukan penyusunan program anggaran sebagai suatu sistem perencanaan dan pengendalian biaya dan laba, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, menyusun dan membagi tugas tersebut ke dalam struktur organisasi yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing hierarki. Yang ketiga, menentukan pusat-pusat tanggung jawab sebagai penanggung jawab biaya dalam proses penganggarannya nanti. Yang berikut, mengidentifikasi semua jenis biaya yang terjadi. Dan yang terakhir, menentukan jenis biaya mana yang terjadi dan nantinya menjadi tanggung jawab masing-masing pusat anggaran. Dengan cara itulah perusahaan dapat menentukan penanggung jawab dalam penganggaran biaya, mengukur kinerja setiap pusat tanggung jawab, dan mengaplikasikan program penganggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.